Salam jumpa pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim. Senang sekali hari ini saya Esther Pakabu hadir menjumpai Anda dalam talkshow Cerdas Ceria dan Dahsyat. Dan saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kami langsung dari ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, Bapak Misliansa SE. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Pak, kita tiba di kantor BKSDM hari ini dan Bapak sudah tidak ada di kantor karena harus mengikuti rapat di Merapat ya Pak ya. Ya, baik. Dan pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim dalam talkshow Cerdas hari ini kita akan membahas terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dimana saat ini Pemkab Kutim tengah melakukan solusi untuk meningkatkan kompetensi pegawai di Kabupaten Kutai Timur. Yang pertama adalah terkait CPNS atau tes CPNS dan juga tes TK2D menjadi P3K. Nah, sebelumnya nih mungkin kita akan lebih berbicara tentang pengangkatan TK2D menjadi P3K yang tentunya juga menjadi solusi bagi Pemkab Kutai Timur untuk mempertahankan para tenaga kerja honorer agar tidak terhapuskan. Dan sebelum kita membahas ini bersama dengan Pak Misliansa, pendengar, pada tahun 2023 kemarin sudah ada sekitar 3.000-an TK2D yang sudah menjadi P3K yang dimulai sejak tahun 2021. Dan kabar baiknya sebanyak 4.303 TK2D yang masih belum diangkat menjadi P3K siap diangkat pada November 2024 tahun ini. Tapi kita akan mendengarkan kejelasan atau kepastian ujian tersebut langsung dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, sekali lagi dengan Bapak Misliansa. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu terkait tupoksi dan divisi BKSDM dulu nih Pak. Terima kasih. BKPSDM Kutai Timur ini adalah salah satu tupoksinya adalah mengurusi masalah pegawaian. Jadi dari pengangkatan pegawai negeri sipil sampai pemberhentian pegawai negeri sipil itu adalah tupoksi dari BKPSDM. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kebijakan dari pemerintah Kabupaten Timur karena tahun 2020 setelah diangkat Pak SKB kemarin waktu dia jadi bupati dan wakil bupati, itu jumlah TK2D kita sangat banyak ya. Sekitar 7.000-an lebih waktu itu. Nah, di sini kebijakan dari pemerintah Kabupaten Timur, kita akan paling tidak mengurangi jumlah tenaga honor daerah dengan mengangkat mereka sebagai ASN. Dalam hal ini sebagai CPNS dan P3K. Makanya saya juga diberi arahan, diberi bimbingan oleh Bupati untuk bagaimana caranya kita dapat mengurangi jumlah tenaga honor di daerah dengan mengangkat mereka sebagai CPNS dan P3K. Nah, atas saran dan bimbingan dari Pak Bupati, kita berkoordinasi dengan Menpan RB dalam hal ini untuk pemenuhan karena jumlah PNS kita dengan jumlah TK2D itu terjadi kejomplangan karena terlalu banyak jumlah TK2D daripada PNS. Sedangkan anjap ABK kita, yaitu jumlah kebutuhan ASN kita di Kutai Timur itu sebanyak 14.000 dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kita. Nah, dengan jumlah waktu itu jumlah PNS kita cuma 5.000. Sekarang jumlah PNS kita sekitar 5.100-an saja. Jadi memang agak banyak masih yang harus kita penuhi untuk memenuhi dari jumlah ASN kita untuk pemberdayaan atau melaksanakan tugas-tugas yang ada di daerah. Sebenarnya jumlah TK2D kita ini juga sebenarnya masih kurang untuk memenuhi jumlah sesuai dengan anjap ABK kita. Tapi karena ini kebutuhan, makanya kita berusaha untuk mengurangi jumlah tenaga honor dan mengangkat mereka sebagai CPNS dan sebagai P3K. Tahun 2021 itu memang ada surat peraturan pemerintah nomor 49 tentang pengangkatan P3K. Nah, disitulah ada peluang karena yang untuk tenaga honor yang umurnya sudah lebih 35 tahun itu tidak bisa lagi mereka untuk kita angkat sebagai
CPNS. Karena di aturan untuk tes CPNS itu kan umur minimal 18 dan maksimal umur 35 tahun. Nah, sedangkan jumlah yang rata-rata TK2D kita ini itu adalah tenaga honor ini itu berumur lebih dari 35 tahun. Makanya dengan adanya kebijakan PP 49 ini adalah peluang kita untuk mengurangi jumlah TK2D yang ada di Kutai Timur. Tahun 2021 itu kita sudah mendapatkan formasi P3 sangat banyak sebenarnya. Jadi formasi itu lebih dari 1.000 kita dapat kemarin kita usulkan. Kita adalah termasuk kabupaten kota yang banyak mendapatkan formasi karena kita memang ingin mengurangi jumlah tenaga honor kita waktu itu. Cuma permasalahannya waktu tahun 2021 itu ada aturan pengangkatan P3K itu harus ada passing grade. Ya, jadi passing grade dan juga untuk tenaga swasta yang di Kutai Timur itu boleh mengikuti tes. Nah, makanya itu terjadi persaingan kemarin dan juga banyak TK2D kita itu karena sudah berumur mungkin sudah skala bersaing dengan dia muda-muda ya tersingkir banyak yang tidak bisa lolos waktu itu karena ada passing grade nilai ambang batas nilai swasta ya nah, dan itu pun kemarin dari 1.000 itu kita tidak sampai separuh yang lulus waktu itu karena yang ada passing grade tadi karena passing grade-nya itu sangat tinggi ya karena passing grade-nya sama dengan Pulau Jawa waktu itu jadi kita tidak bisa memenuhi semua formasi yang kita dapat dari Menpan RB untuk mengisi P3K waktu itu. Jadi jumlah yang lulus itu sangat sedikit. Tahun 2022 kita dapat lagi formasi P3K itu sebanyak sekitar 1.500-an lebih waktu itu, 1.800 ya. Dan itu hal yang sama, karena masih menggunakan passing grade waktu itu. Jadi tidak sampai separuh juga yang lulus. Nah tahun 2023 yang kemarin, nah ini yang banyak, kita mendapatkan hampir 2.000 dan tidak menggunakan passing grade lagi. Jadi siapa yang nilai tertinggi dia langsung lulus sebagai P3K. Nah disinilah kemarin kita mendapatkan P3K sebanyak 2.000 lebih yang mana kita lakukan sumpah kemarin di Gedung Kedungga. Nah, jadi sekarang jumlah P3K kita itu sebanyak 3.000 lebih. Nah dengan berkurangnya dengan adanya jumlah P3K otomatis mengurangi jumlah TK2D kita. Dulu TK2D kita itu sebanyak 7.000 lebih. Sekarang tinggal 4.300-an sekian. Nah itu di awal tahun 2024 itu memang ada kebijakan dari pusat untuk tahun depan itu tidak boleh lagi ada tenaga honor daerah, tapi mereka membuka ruang untuk melaksanakan pengangkatan TK2D menjadi P3K. Nah, Kutai Timur kita mengusulkan kemarin secara global sesuai dengan jumlah TK2D kita sebanyak 4.303. Itu sesuai dengan jumlah TK2D kita waktu di awal tahun. Di bulan Maret kita mendapatkan formasi dari Menpan RB sebanyak 4.303. Tapi formasi itu cuma masih gelondongan. Maksudnya jumlahnya saja, belum ada rinciannya, belum ada penempatannya. Nah, setelah itu dari kita, saya jelaskan sedikit di sini bahwa kita pemerintah Kutai Timur ini termasuk dalam regional 8 Banjarmasin kita mendapatkan terbanyak kedua karena jumlah instansi dari regional 8 itu sebanyak 46 terdiri dari seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Nah kita mendapatkan 4.300 itu terbanyak kedua. Yang saya ingat itu dari Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat itu yang paling banyak. Tapi yang lain di bawah kita. Nah, jadi itu komitmen dari pemerintah Kabupaten Timur dalam hal ini Bupati untuk menghabiskan TK2D kita menjadi P3K. Nah, jadi dapat saya jelaskan di sini juga bahwa tidak semua daerah itu mengusulkan pengangkatan tenaga honornya jadi P3K karena mereka berpikir sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, karena kemampuan daerah kita hitung sudah waktu itu mampu untuk membayar gaji dan insentifnya dan lain-lain. Maka Pak Bupati mengambil keputusan dengan menyatakan pernyataan mutlak untuk siap mengangkat 4.300. Makanya kita mendapatkan formasi segitu. Kalau kepala daerah tidak siap tidak akan mendapatkan seperti itu. Nah itu yang jadi kuncinya. Kebijakan itu ya.
Baik, luar biasa. Ini saya belum bertanya sebenarnya tentang apa saja yang akan dilakukan di ujian apa namanya untuk menghabiskan gitu ya. Dihabiskan maksudnya untuk menjadi P3K, tapi sudah sangat rinci sekali dijelaskan oleh Pak Misliansa ya Pak ya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang Kutai Timur, kedua terbanyak ya Pak ya di Kalimantan salah satunya, Kalbar tadi terbanyak nomor 1 dan Kutai Timur kedua ya Pak ya. Untuk formasi, ada informasi di media sosial yang mengatakan seperti ini Pak, formasi itu sudah ditentukan oleh pusat, seperti itu. Lalu apa kebijakan Bupati seperti itu? Bagaimana tanggapannya Pak? Oh jadi gini, di dalam hal ini pemerintah Kutai Timur itu sangat berperan menentukan formasi, menetapkan dan lain-lain. Jadi apabila Bupati tidak menandatangani surat pernyataan mutlak, itu tidak akan mendapatkan formasi. Itu kuncinya. Jadi jalan sini, coba ambil contoh saja, nggak usah jauh-jauh kita ke kabupaten ke tetangga kita sebelah saja, Bontang. Bontang itu tidak, dia cuma ratusan saja menyambilkan formasi ini karena sesuai dengan daerah dia tidak semuanya sesuai dengan jumlah tenaga honor dia. Nah itu salah satu contoh. Kalau kita di Kabupaten Timur ini semua jumlah TK2D yang terdata itu kita usulkan untuk diangkat. Dalam hal ini formasinya dulu. Nah karena saya bicara tadi kan secara global kita mendapatkan usulan, kita hitung di awal itu jumlah honor kita itu 4.303, itulah yang kita usulkan. Tapi belum rinciannya waktu itu. Nah di bulan Maret kita sudah mendapatkan waktu itu. Nah ini sekarang karena beberapa kali kita melakukan validasi dan evaluasi ke setiap SKPD untuk mengidentifikasi TK2D yang masih aktif ya kan. Nah itu sudah kita identifikasi dan kemarin juga kita sudah ada pertemuan dengan Kasubag Kepegawaian di Hotel Victory untuk mengevaluasi lagi karena jangan sampai nanti kita mendapatkan 4.300 banyak lagi yang masuk. Nah itu yang kita takutkan karena kalau itu lagi bertambah akan merepotkan kita juga. Makanya kita beberapa kali melakukan validasi masalah data-data TK2 ya, jangan sampai nanti banyak tambahan masuk karena bisa saja karena kan SK kan dibikin oleh kepala SKPD. Nah itu kita takutkan. Nah ternyata kemarin saya mendapat laporan dari staf saya bahwa sesuai sudah apa yang terdata di kami, berarti aman saja. Nah minggu lalu itu memang ada undangan dari Menpan RB untuk mengambil formasi penempatan P3K. Nah itu sudah saya dapatkan kemarin di Jakarta ini. Usulan formasinya sudah kita dapatkan, ini sesuai dengan penempatan semua. Penempatan TK2D yang ada di SKPD dan di kecamatan. Semuanya sebanyak 4.303. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ya. Jadi yang di dalam sini semuanya formasinya ini sudah saya laporkan ke Bupati kemarin dan dia sudah tanda tangan untuk kita upload nanti ke sistem SSKN. Ya, Pak Misliansa, tentunya kalau didengarkan oleh masyarakat Kutai Timur, terutama bagi para TK2D saat ini akan menjadi satu kebanggaan dan akan menjadi sukacita bagi mereka karena salah satunya adalah ini di dalam amplop sekarang ini ada 4.303 benar-benar sesuai jumlah tenaga TK2D yang ada di Kutim saat ini. Dan ini formasinya sampai ke kecamatan ya Pak ya, masing-masing penempatannya. Artinya semua masuk dalam lingkupnya ya Pak ya. Baik. Jadi kita tadi pangkas ya Pak ya, kalau misalkan tidak ada kebijakannya itu sudah ditentukan dari pusat, itu tidak benar ya. Oke, baik. Kalau pemerintah daerah tidak tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Oke, dan ini ribuan loh, bukan ratusan dan juga bukan puluhan. Baik. Ya, Pak Misliansa mungkin langsung saja kita berbicara tentang kapan nih pastinya akan dilaksanakan tesnya ini. Karena kalau tadi kan di awal itu bulan November ini akan dihabiskan total. Jadi gini, kita berkaca setiap ada tes. Jadi setiap tes P3K atau CPNS itu apabila kita sudah diundang ke pusat mengambil formasi itu biasanya nggak lama lagi. Sama contohnya seperti kemarin tes CPNS. Tes CPNS itu 1 minggu setelah kita mendapatkan formasi itu ada pengumuman dari pusat karena serentak seluruh Indonesia ini kan, bukan kita aja, seluruh Indonesia. Nah itu nanti bahwa ada jadwalnya. Nah ini baru minggu kemarin kita mendapatkan, mudah-mudahan aja minggu ini nanti biasanya ada Zoom-nya itu, Zoom dari
BKN untuk pelaksanaan atau teknisnya nanti kan harus ada disiapkan dulu surat edaran untuk teknis pelaksanaannya. Nah kalau sudah ada itu, ada jadwalnya, baru di daerah siap. Karena ini kan bersamaan ibaratnya dengan tes P3K. Karena kami kemarin dari tim BKN itu sudah turun ke kita sini untuk ngecek lab kita, titik lokasi, ya kesiapan titik lokasi kita untuk tes di belakang nanti. Nah BKN sudah ada datang seminggu yang lalu, ada 3 orang datang ke sini ngecek kesiapan kita untuk tes. Tapi pertama mungkin tes CPNS dulu, karena tes CPNS kan sudah ada jadwalnya tuh. Tapi saya yakin pasti ini tahun ini juga selesai, karena kita sudah mendapatkan informasi. Itu yang ditunggu Pak, dipastikan tahun ini ya Pak ya? Nah, kalau tahun ini pasti, cuma kita masih nunggu jadwal. Tapi ini pastinya apakah memang benar-benar di bulan November atau akan mungkin bisa masuk di bulan Desember Pak? Nah gini, berarti biasanya kan tahapannya itu, karena jadi tes P3K dan tes pegawai itu kan dia memang serentak, tapi serentaknya panjang. Karena jumlah tenaga untuk pengawas dari BKN itu terbatas. Biasanya mereka bergilir. Nah biasanya jadwalnya itu makanya satu orang itu tidak bisa mendaftar ke instansi lain. Karena kalau bisa mendaftar instansi lain kan bahaya juga, bisa mereka tes di mana-mana. Jadi kalau dia sudah tes di sini, dia akan terblokir, dia tidak akan bisa lagi ikut tes di mana-mana. Karena untuk pendaftarannya mereka di satu sistem aja, sistem SSC ASN, sistem calon pegawai ASN itu kan. Nah di situ aja mereka mendaftar. Makanya untuk P3K dan PNS ya cuma bisa mendaftar sekali aja dalam satu tahun anggaran, ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, ini formasinya apa saja nih kalau untuk di Kutai Timur Pak? Karena banyak yang merasa resah seperti itu. Saya tidak punya formasi nih seperti itu. Jadi untuk formasi, jadi bisa kami jelaskan di sini. Karena ini kan formasi 4.303 ini kan sudah sesuai apa yang diduduki TK2 di sekarang jabatannya. Makanya dari pemerintah pusat kemarin itu memberi secara global aja. Daerah lah yang merincikan sesuai dengan penempatan tenaga honor sekarang. Nah itu kita berapa kali rapat dengan Kasubag Umum dari SKPD, maksudnya itu. Jadi berapa jumlah TK2D di SKPD ini, jabatannya apa, nah itu sudah, nanti yang kita usulkan itu. Nah itulah yang keluar di sini. Jadi untuk jabatan teknis, untuk jabatan guru, jabatan tenaga medis, semua udah masuk di sini. Surat rekap ya Pak? Ya, tapi yang paling banyak adalah teknis. Karena yang untuk guru dan kesehatan itu yang banyak lulusnya kan di tahap 1, 2, 3. Nah yang sekarang kita tinggal banyak ini adalah tenaga teknis. Makanya tenaga teknis ini kita dapatnya banyak sekali. Kalau yang guru itu sudah sampai 1.000 dengan kesehatan. Teknis yang mungkin hampir 3.000-an kita dapat. Karena memang sisanya itu yang banyak. Yang banyak kan juga SMA. Karena yang tes-tes dulu itu kan harus S1. Nah sekarang banyak yang SMA. Karena itu tadi untuk kebijakan pemerintah pusat untuk menghabiskan honor yang ada di daerah. Artinya tidak diikuti oleh swasta nggak ikut, ini benar-benar murni ya Pak ya TK2D? Karena yang swasta itu disediakan CPNS sekarang. Oke. Ya. Pak Misliansa, kalau tahun sebelumnya tahun 2023 kemarin kan menggunakan passing grade yang nilai tertinggi. Pokoknya kalau nilai tertinggi itu yang lulus. Apakah sama dengan ujian kali ini atau ada persyaratan lain? Jadi gini, kalau yang untuk P3K itu tahun kemarin sudah tidak menggunakan passing grade. Kalau P3K, cuma yang tahun 2021 dan 2022 itu masih menggunakan passing grade. Karena berkaca dari pengalaman itu, pemerintah pusat menghapus passing grade. Iya. Karena merasa honor daerah tidak mampu karena sudah tua-tua kan. Betul sekali. Nah, jadi dihapuslah passing grade. Jadi mereka bersaing aja siapa yang nilai paling tinggi aja. Nah itu yang lulus. Harus belajar ya Pak ya? Iya, tahun 2023 kemarin. Tapi kalau untuk yang CPNS itu tetap pakai passing grade kalau CPNS. Jadi CPNS passing grade masih berlaku untuk CPNS, tapi untuk P3 kan enggak pakai passing grade lagi. Baik, jadi kalau untuk tes CPNS passing grade-nya masih berlaku nih ya, dan untuk TK2D menuju P3K untuk tesnya tidak menggunakan passing grade lagi, yang pokoknya kalau nilainya tinggi sudah pasti dia yang lulus. Ya baik, kita masih di Talkshow Cerdas, Ceria dan Dahsyat, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Bapak Misliansa, Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, dan tentunya kita masih membahas tentang
tes TK2D menjadi P3K yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga dan akan dihabiskan dari jumlah 4.303 sekian TK2D di Kutim ini. Nah, salah satunya yang ingin kita bahas adalah mengenai tes yang hanya formalitas saja. Ini bagaimana nih tanggapan dari Pak Misliansa? Apakah emang di Kutai Timur juga seperti itu atau bagaimana, Pak? Jadi begini, saya rasa tidak juga formalitas. Jadi begini, untuk pengangkatan P3K itu kan ada tahapannya. Pertama adalah tahapan pemberkasan atau pendaftaran. Nah, di sini sangat krusial. Kenapa saya krusial? Karena pengalaman kita untuk tes P3K dan CPNS, karena sistem ini menggunakan sistem dari pusat, itu biasanya ada kendalanya di sana. Itu yang perlu diperhatikan oleh tenaga honor di daerah. Karena ibarat perang, kita tes itu kan perang. Jadi kalau kita mendaftar itu persiapan. Kalau di persiapan kita jatuhnya di guru di pemberkasan, kita tidak akan bisa ikut tes. Nah, itu yang pertama. Yang saya sarankan, nanti kalau mau tes betul-betul diperhatikan, dibaca itu hukuman persyaratannya apa saja, karena pengalaman kita itu kebanyakan yang untuk tes CPNS dan P3K itu jatuhnya di pemberkasan waktu pendaftaran. Karena namanya sistem itu kalau kita salah upload, lain yang diminta lain kita kirim, otomatis dia tidak lolos berkas TMS. Nah, jangankan nanti mau ikut tes, di pemberkasan saja mereka sudah gugur. Nah, itu salah satu. Jadi bukan formalitas, di pendaftaran saja bisa gugur orang. Karena kalau yang diminta itu ini yang diuploadnya bukan, otomatis dia gugur. Nah, umpamanya dia yang pendidikannya ijazahnya yang S1 disyaratkan, dia yang dianunya pokoknya SMA atau gimana, atau nilainya atau apa BNPT-nya kah dia yang tidak kurang upload, itu gugur. Iya, jadi sebelum pun dia ikut tes pun bisa gugur. Jadi yang kedua yang untuk tes, jadi jangan beranggapan ini formalitas, karena ini tetap ada tes. Lain zaman pemerintah SBY itu cuma pemberkasan, ada bekas kurang, manual dilengkapi. Kalau ini enggak, ini ada tesnya pun menggunakan CAT. Kenapa saya anukan ini? Karena ada persaingan di sini. Umpamanya TK2D ada satu jabatan yang mendaftar berdua, otomatis salah satunya kan tidak lulus. Nah, ini makanya ini berapa kali kami rapat dengan Kasubag Umum Kepegawaian, inilah yang kita bahas. Karena untuk peserta itu bisa jatuhnya di sini nanti. Di pemberkasan itu. Iya, karena sistem SSCN ini itu bukan punya kita, tapi punya pemerintah pusat, punya BKN. Jadi kalau salah daftar, salah pun kita tidak bisa apa-apa, di daerah tidak bisa membantu. Jadi kita di daerah ini bisa membantunya itu nanti waktu sebelum mendaftar kita arahkan gini. Jadi kalau mengikuti apa arahan kita, otomatis bisa lolos. Nah, kenapa pemerintah pusat, anggota dewan apa itu mengatakan formalitas? Mereka tidak menghitung jumlah TK2D, jumlah honor daerah, dan jumlah formasi yang diusulkan. Oke lah, kalau Kutai Timur sesuai dengan formasi jumlah TK2D. Kalau di daerah lain itu ada yang separuh saja, dia menganukan formasi, otomatis bersaing kan? Otomatis tidak formalitas, ada persaingan di situ. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, kalau kita memang ini sesuai dengan jumlah TK2D kita. Tapi kan tadi yang saya sebutkan tadi, di situ ada pendaftaran, ada penginputan untuk pemberkasan di sistem, ada tahapannya. Ya, kan kalau sudah lolos dari situ kan ikut tes lagi. Nah, di tes lagi, karena kita kan tidak bisa ngelihat berapa orang yang daftar di jabatan itu. Iya, betul. Kalau jabatannya 2, yang mendaftar 10, otomatis 8 orang udah lulus kan? Kan bukan formalitas namanya itu. Nah, itu yang mau kita atur supaya jumlah 4.300 ini itu semuanya mendaftar satu-satu. Jangan ada yang double. Kalau yang di double pasti ada yang nggak lulus. Ya kan? Nggak mungkin jabatan 1-2 orang lulus. Nah, itu yang maksudnya. Kalau formalitas ya formalitas sesuai dengan jabatan. Tapi itu tadi, kalau semuanya satu-satu daftar. Jadi jangan senang dulu ya. Oke. Nah, karena
seperti kita tahu TK2D kita ini 4.000 sekian. Ya. Kemudian memang sih kita tahu salah satunya yang bisa membuat kita gugur itu adalah dari pemberkasan itu Ya, sendiri. Seperti tahun pendaftaran, kemarin banyak ya, yang banyak. gugur di Gugur pemberkasan. Nah, bagaimana caranya nih Pak? Karena kalau misalkan tahun ini diadakan sekarang bulan September, Oktober, November, ini tinggal beberapa bulan gitu, tinggal sudah sebentar lagi. Bagaimana caranya supaya itu tidak buru-buru Pak? Karena kalau buru-buru ini otomatis banyak yang akan gugur nih Pak. Jadi gini, kebijakan dari BKPSDM, karena ini sudah kami hitung, karena kita sudah pengalaman 3 kali melaksanakan tes, masalahnya pasti di sini, karena yang melamar itu tumpuk-tumpuk, di satu jabatan ada, jabatan lain tidak ada pelamarnya, otomatis kan ada yang tidak lulus ini, ada yang jabatan yang kosong. Nah itu sudah kami pikirkan, jangan sampai seperti itu lagi terjadi. Makanya kami berapa kali dari bidang teknis mengumpulkan ke Subak Umum masing-masing SKPD. Jadi nanti mungkin mereka akan mendaftar atas arahan dari Kasubag Umum nanti diarahkan. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kami akan melakukan rakor kepegawaian. Pada intinya masalah pelaksanaan tes P3K. Karena kami jangan sampai nanti Kutai Timur sudah mendapatkan formasi yang banyak, tapi dikembalikan lagi dan ada TK2D yang tidak lulus. Nah itu yang kita takutkan, karena kalau ada seperti itu kan otomatis kasihan juga. Ya, makanya yang penting nanti bisa kita rundingkan dengan kepala-kepala SKPD dengan anunya, ya jangan sampai nanti ada yang mendaftar tidak sesuai dengan arahan, itu saja nanti ya. Oke. Pak Misliansa, sebenarnya kita ingin membahas gaji nih. Kalau misalkan nanti 4.000 sekian ini lulus, otomatis kan anggaran ini akan dinaikkan lagi. Apakah pemerintah sanggup menggaji sekian banyak, sekian ribu P3K karena gajinya juga akan bertambah? Ya. Jadi gini, yang pernyataan mutlak tadi kan itu memang ada surat keterangan dari Bupati masalah gaji. Nah itu sebelum kita minta formasi kemarin sebanyak 4.000, itu kita sudah rapatkan dengan BPKAD permasalahan ini. Nah BPKAD oke, karena tidak ada permasalahan dengan masalah gaji, karena keuangan daerah masih mampu untuk menggaji sebanyak itu. Makanya kemarin ditandatangani oleh Bupati pernyataan mutlak untuk pengangkatan sebanyak itu. Jadi masalah gaji saya rasa tidak masalah. Untuk kesejahteraan P3K, sekarang saya rasa P3K kita ini lebih sejahtera dari P3K dari seluruh Kalimantan lah. Ya. Okay. Karena saya sudah cek di mana-mana yang untuk insentifnya, memang kalau gaji sama seluruh Indonesia. Ya untuk insentif kita, yang waktu diangkat pertama mereka 2 juta, sekarang dinaikkan lagi 4 juta. Wow. Itu luar biasa. Langsung 2 kali lipat. Ya 2 kali lipat dinaikkan. Jadi tahun ini sudah 4 juta insentif mereka. Ya banyak memang. Kalau kita dulu pegawai aja separuh aja gajinya mereka dari tahun pertamanya sudah besar gajinya. Ya pokoknya sejahtera lah. Baik, mengakhiri kebersamaan kita di Talkshow Cerdas kali ini, kita ingin tahu dong ya, selain mengambil formasi 4.000 sekian TK2D yang akan mengikuti tes P3K di Kabupaten Kutai Timur, apa saja lagi yang dibahas Kepala BKPSDM Kutai Timur bersama dengan Menpan RB dari pusat kemarin? Jadi mungkin gini, kita mendapatkan undangan acara rakor. Jadi rakor itu adalah penyampaian formasi usulan P3K kita, itu saja. Cuma untuk selanjutnya nanti untuk teknisnya biasanya itu ada surat edaran untuk pelaksanaan teknis pelaksanaan tes P3K-nya. Nah kita masih menunggu, biasanya tidak lama setelah kita melakukan informasi itu akan mendapatkan jadwal untuk pelaksanaan tes. Sama-sama seperti kemarin tes CPNS, 1 minggu setelah itu kita sudah mendapatkan jadwal, pengumuman dan masalah pendaftaran dan lain-lain ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua masyarakat Kutai Timur yang sudah menyimak talkshow kami, talkshow cerdas, ceria dan dahsyat bersama dengan RPD Kutim. Jangan lupa untuk saksikan kami di YouTube RPD Kutim dan juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM dan juga di streaming rpd.kutaitimurcup.co.id. Bapak Misliansa, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Semoga tes ini berjalan dengan baik. Mungkin harapan-harapannya sedikit, ya. Pak. Mungkin harapan saya supaya P3K atau TK2D yang ada di Kutai Timur tetap semangat belajar
Dan kenapa saya suruh belajar? Karena yang kita takutkan tadi ada nanti yang formasi-formasi itu yang mendaftarnya lebih dari satu, berarti ada persaingan di situ. Jadi tetap belajar, semangat, dan juga jangan lupa berdoa. Itu saja. Oke, baik sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. 99.4 RPD Kutim, bersama kita cerdas. Stay tune terus di RPD Kutim FM, bersama kita cerdas.